Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus hari ini. Setelah tadi sebelumnya, di segmen sebelumnya ya, kami sudah berbincang bersama dengan Pak Kris untuk Kepala Dinas Dinkop UMTK Kota Kediri. Dan juga untuk segmen kali ini saya akan berbincang langsung kepada peserta pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri. Dan untuk peserta pelatihan yang pertama ini ada Mbak Rina Wijayanti ya. Ya, ini merupakan salah satu peserta dari pelatihan batik yang sudah digelar beberapa waktu lalu oleh Dinkop UMTK Kota Kediri ya. Ini untuk produk batiknya adalah batik Chandramaya, benar ya? Iya, Mbak. Oke, gimana Mbak ini untuk kesannya ikut pelatihan batik beberapa waktu lalu? Iya, boleh saya bercerita sedikit ya? Iya. Sebelum mengikuti pelatihan itu saya nggak mengenal batik sama sekali. Motifnya seperti apa, saya itu nggak mengenal sama sekali. Makanya dalam waktu 1 bulan menunggu penjaringan untuk pelatihan batik itu saya sangat bersyukur bisa masuk ke seleksi batik itu. Dan selama 1 minggu itu saya mendapatkan banyak ilmu dari pelatihan batik tersebut. Makanya saya nggak mau menyia-nyiakan ilmu yang saya dapat. Jadi setelah pelatihan itu saya ada uang sedikit, saya beli bahan-bahan, saya meneruskan di rumah. Dan alhamdulillah setelah saya membuat 2 desain, saya langsung mendapatkan pesanan dari Badan Pertanahan waktu itu. Iya. Oke, baik. Jadi pertama kali mengenal bagaimana tekniknya membuat batik, kemudian lagi dari proses-prosesnya itu pertama kali dari pelatihan itu. Betul, ya. Mbak. Oke, baik. Untuk selama ini batik yang dikembangkan itu apa saja? Saya masih mengembangkan batik tulis, belum ke batik cap atau lainnya belum. Masih fokus ke batik tulisnya, karena saya ingin memperdalam batik tulis. Oke, baik. Untuk motif-motifnya, ini ada ciri khasnya sendiri atau seperti apa? Ada, untuk batik Chandramaya yang kami lahirkan itu nanti ciri khasnya tidak pernah meninggalkan warna merah. Untuk desainnya kami desain sendiri, beserta rekan kerja saya ada. Kami desain sendiri, jadi pasti berbeda dengan yang lain. Oke, baik. Untuk produknya tentunya sudah ada di hadapan kita semuanya ini pemirsa. Dan juga masih bersama dengan peserta pelatihan batik, kita beralih terlebih dahulu kepada Mbak Rika. Ini juga merupakan salah satu produknya adalah batik Jayawarsa ya Mbak ya. Oke, baik. Apa yang membuat Mbak Rika ini tertarik untuk mengikuti pelatihan batik Mbak? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya mengikuti pelatihan batik ini, saya pada dasarnya memang pecinta batik. Tapi waktu itu belum terpikirkan oleh saya bagaimana untuk memulai bisnis batik. Karena itu saya mengucap syukur ketika ada tawaran dari Dinkop UMTK Kota Kediri. Dan itu membuat saya tertarik, langsung mendaftar kepada kontak personnya dan sangat bersemangat untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi itu yang membuat saya tertarik terhadap pelatihan membatik ini, Mbak. Setelah mengikuti pelatihan begitu ya, terus apa yang dikembangkan dari yang didapatkan pelatihan itu? Baik, setelah saya selesai mengikuti pelatihan ini, saya langsung mempunyai niat untuk mengaplikasikannya langsung setelah saat itu juga. Jadi saya mulai mempersiapkan segala sesuatunya seperti membeli bahan, pewarna, dan lain-lain. Dan saya langsung membuat waktu itu sepotong batik. Nah setelah itu mengalir begitu saja dan usaha saya berjalan sampai detik ini. Oke, baik. Terkait dengan pemasarannya saat ini seperti apa, Mbak? Untuk pemasaran selama ini dibantu dari komunitas batik, juga dari Dinkop sendiri ketika ada pameran-pameran, juga melalui online juga. Baik pemirsa, itu tadi untuk testimoni ya dari 2 pelatihan batik yang digelar oleh Dinkop UMTK Kota Kediri. Dan langsung saja kita beralih ke peserta lain tentunya yang sudah mengikuti pelatihan yang digelar oleh Dinkop UMTK Kota Kediri. Ini ada Mbak Uyun ya, ini sudah mengikuti pelatihan Sulampita gitu ya. Terkait dengan Sulampita sendiri nih Mbak yang sudah dilaksanakan oleh Dinkop UMTK Kota Kediri, apa saja tanggapannya seperti apa? Ya, alhamdulillah setelah pelatihan ini saya lebih terinovasi karena sebelumnya saya adalah seorang penjahit baju itu. Karena kita terpilih dengan pelatihan Sulampita, akhirnya saya terinovasi dengan Sulampita, kita bisa gandengkan dengan hasil karya jahitan saya. Oke, baik. Untuk hasil karyanya sendiri saat ini apa saja? Saya buat klut sama yang tas, ada seperti itu.
Baik. Jadi sebelumnya memang dari penjahit Iya. pakaian Iya, biasa. pakaian biasa. Gitu ya. Terus sekarang beralih dikembangkan ke beberapa Dikembangkan. aksesoris. Iya, gitu di ya. aksesoris. Oke, baik. Terkait dengan pemasarannya sendiri saat ini bagaimana? Kalau saat ini kita lewat medsos ya, dan teman-teman terdekat saya juga dari teman-teman yang dari guru PAUD saya. Oke, baik. Terus terkait pendampingan sendiri dari Dinkop UMTK Kota Kediri selama ini? Alhamdulillah kita ada pendampingan dari Dinkop ada. Kita juga ada setiap bulannya ada kopdar ada. Jadi kita bertemu satu kelompok dari Sulambita itu. Oke, jadi untuk setelah pelatihan itu dari satu kelompok peserta gitu ya, semuanya ada beberapa peserta gitu. Kemudian masih ada lagi untuk lanjutannya. Ada setiap kita kopdar itu kita ada pelatihan-pelatihan dan kita tukar pikiran, tukar tukar pengalaman gitu. Sesama peserta Iya, gitu sama. ya tentunya ya. Oke, baik. Dan tentunya ini juga masih bersama dengan peserta pelatihan Sulampita. Ada juga Mbak Indah Dwi ya. Mbak, terkait dengan produknya sendiri apa saja saat ini? Alhamdulillah saat ini saya bikin clothes, tas, ada jilbab juga, terus bros, liontin, dan untuk pemasarannya pun kita juga pakai online, memanfaatkan komunitas yang ada. Jadi terus sharing-sharing juga dengan teman-teman sesama penyulam ya. Jadi kita bikin satu grup yang isinya nanti juga saling sharing, saling tukar pengalaman. Ada inovasi baru untuk desainnya juga. Oke, ya. Sebelum mengikuti pelatihan ini bagaimana, Pak? Kalau saya sih sebenarnya fokus di masak. Seneng masak sebenarnya kalau itu Pak. Ya ingin mencoba yang baru. Tahu sedikit-sedikit soal sulam itu cuma sedikit-sedikit aja. Terus kemarin waktu ada pelatihan itu saya mendaftarkan dan ternyata di situ banyak sekali ilmu yang kita dapat. Makanya mungkin saat ini passionnya di situ ya. Jadi begitu tahu begitu banyak peluang, akhirnya saya berusaha untuk mengembangkan diri untuk visual. Baik, tentunya ada jilbab juga dikreasikan ke jilbab begitu ya. Untuk pemasarannya sendiri bagaimana? Gimana Pak? Ya itu tadi pemasaran kita online. Terus saya memanfaatkan kan juga ikut komunitas di grup-grup alumni, itu memanfaatkan jaringan pameran juga. Baik ya, pemirsa itu tadi ya terkait dengan dua pelatihan maksud kami yang sudah diikut sertakan oleh Dinkop UMTK Kota Kediri. Kami akan segera kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini.